Bonsai Imajiner. Assalamualaikum Sobat Bonsai Imajiner. Hari ini kita masih bersama The Master of Bonsai Imajiner. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Master kita, waalaikumsalam. Mau ngobrol-ngobrol lagi Master. Boleh, ya kan? Tentang apa nih? Kita boleh berbagi pencerahan lah untuk teman-teman pemula. Betul. Nah biasanya kan begini Master, untuk mendapatkan bahan bonsai yang cukup bagus menurut pebonsai itu kan ada beberapa cara tuh Master. Betul. Mungkin yang pertama berburu ya Master ya, biasanya mendongkel. Iya betul. Hunting gitu. Terus Tapi berburu ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, untuk sekarang ini udah hampir banyak berkurang di alamnya karena pemburunya membludak. Pemburunya membludak, sedangkan bahan yang tersedia semakin menipis. Semakin Jadi nggak imbang ya Master ya. Betul. Nah kemudian berikutnya orang cari cara lain, itu dengan cara budidaya ya Master ya. Budidaya, betul. Stek kan gitu. Betul sekali. Stek yang dilakukan. Nah selain dua cara itu ada lagi nggak sih Master? Selain mendongkel, berburu atau stek, ada salah satu cara lagi, yaitu metodenya dengan pencangkokan. 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 Oh ya, umum ya dilakukan pencangkokan. Cuma masalahnya Master, kalau untuk nyangkok itu kan otomatis kan harus ada bahan yang harus bisa dicangkok. Nah ini. Nah, coba Master kasih tahu gimana caranya biar teman-teman pemula bisa nyangkok bahan yang bagus, Master. Jadi satu kita syaratnya harus punya indukan dulu. Oh, tipsnya harus punya indukan. Jangan nyangkok punya tetangga ya, Master ya. Nggak izin lagi ya, Master. Itu nanti gimana kan? Berarti tipsnya untuk teman-teman pembonsai sebaiknya punya indukan dulu ya, Master. Punya indukan untuk memperbanyak dengan cara pencangkokan. Oh iya. Ketika kita punya indukan, bisa aja nanti bisa di stek ya Master ya. Betul. Stek bisa, cangkok bisa, nanti bahkan bonggolnya ini atau apa namanya pangkalnya ini bisa kita program, kita nyangkok banyak, udah dapat banyak, kita tunggu bonggolnya yang besar, itu kan bisa menjadi indukan bakalan bonsai. Bakalan bonsai yang besar ya Master ya. Betul. Jadi itu salah satu caranya ya. Itu. Jadi, jangan selalu mengandalkan alam. Jangan mengandalkan alam, apalagi mengandalkan pohon tetangga. Betul. Nggak izin lagi ya Master. Nah ini sangat berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Nenek bilang berbahaya ya. Betul. Oke Master, jadi gini Master, karena tadi tipsnya itu usahakan teman-teman pembonsai itu punya indukan sendiri ya Master ya. Ya. Walaupun butuh waktu kan Master. Betul. Untuk satu indukan itu mungkin jenis yang mungkin agak cepat Master. Yang agak cepat. Nah ini pandai-pandai kita memilih bahan. Jadi kiranya sahabat bonsai di rumah, salah satu tip juga, carilah indukan yang bahannya cepat besar. Indukan yang bahannya cepat besar ya? Ya. Ya, artinya dalam pertumbuhan itu cepat membesar, baik pertumbuhan maupun pembesarannya itu lebih cepat. Cari jenis yang ya, kalau bisa maksudnya semua bahan yang dianggap prospek ya Master ya. Jenis-jenis yang dianggap prospek kalau bisa punya indukannya kan lebih baik ya Master ya. Kita harapkan seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat bonsai, selain mengandalkan alam, karena alam juga lama-lama ada keterbatasan, lebih baik kita budidaya. Satu, bisa kita tanam dekat rumah atau pekarangan rumah. Memanfaatkan lahan-lahan yang kosong. Kedua, kita tidak akan merusak habitat alamnya. Iya, tidak merusak alam. Tetap asri. Oke, berarti itu tipsnya ya Master ya? Betul. Oke Master, bisa ditunjukkan nggak ke teman-teman salah satu juga mungkin indukan yang Master pelihara untuk bisa diambil sebagai bahan bonsai? Oh iya, bisa. Ada Master ya? Bisa, ada kebetulan. Ini senangnya kita dengan Master of Bonsai Imajiner ini, selain dia kasih tip, kita akan todong juga pembuktian. Setuju ya teman-teman ya? Oke Master, apa nih yang mau direview Master? Jadi kita review, ini salah satu bahan indukan. Dari jenis waru. Oh, jenis waru. Jenis waru. Bukan loa ya Master ya? Bukan. Kan kalau loa itu katanya nggak ada lo nggak rame ya Master. Betul. Kalau waru ini apa nih Master? Kalau waru ini memang banyak jenisnya. Sepertinya di kita juga ada berapa puluh ya. Iya. Kalau barangkali ada sebutan khusus untuk waru, misalnya pas lihat yang sedih-sedih, oh saya terwaru biru gitu. Oh, terharu. Oh, bukan, terharu itu ya. Salah ya Mas. Bisa juga kalau nggak ada lo nggak rame gitu kan.
Oh, kalau itu terharu ya. Baik. Ini yang mau direview waru. Ini waru variegata. Waru Salah satu jenis variegata. Betul, Berarti jadi, kalau yang di Latin itu dikenal dengan Hibiscus pileaceus variegata. ya, Itu ya, betul, Master ya? betul sekali. Soalnya baru semalam ngobrol sama Master nanya nama Latinnya itu. Oke teman-teman, ini ada satu indukan yang sudah dipelihara. Udah berapa tahun kira-kira, Master? Ini kurang lebih sudah hampir 7 tahun. Sudah 7 tahun ya? Ya, hampir Sebuah 7 indukan tahun. dan mungkin sudah berapa kali diambil ya, Master, untuk Wah, bahan ini bonsai ya? tidak terhitung. Sudah ya. tidak terhitung ya dari satu indukan itu ya? Dari satu indukan Mau ini bikin sudah. small, Betul, mame betul ya, Master ya? sekali. Bisa di stack, bisa Ya. dicangkok. Oke, Master, bisa ditunjukin nih ke teman-teman. Oke, Mana untuk sahabat bahannya? bonsai silakan. Ini akan kami review Ini posisinya di Inilah. belakang rumah. di belakang rumah Di ini. belakang rumah memanfaatkan space tersisa. Betul. Ini ada indukan yang kurang lebih sudah sekitar Hampir 7 tahun. 7 tahun ya, Mas. Ya, Ini 7 tahun. teman-teman bisa lihat. Ini. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah Tingginya sekitar segitu. Ya. ya kurang lebih 2 meter Nah, setengah. kurang lebih 2,5 meter ke atas. Ya, kalau sampai daun, ujung daun 3 meter. 3 meter ya. Dan ini yang akan salah satunya kelihatannya ada yang diincar nih sama Master ya di atas nih. Betul. Nah, ini karena saya mengambil atau punya konsep sendiri, jadi sudah saya konsep mulai dari bahan sudah saya konsep. Dari bahan di Ya. atas ini sudah dikonsep, Betul. sudah diincar berarti ya. Ya, jadi sudah saya konsepnya sudah jelas, tinggal melakukan pencangkokan. Nah, Ah, ini kita sudah cangkok, bisa dilihat. ini sahabat bonsai. sudah dicangkok sama Ya, Master. betul. Ini sudah dicangkok, teman-teman bisa lihat ini di atas ini. Ada bagian yang sudah dicangkok. Ya, Ini ukurannya lumayan besar ya, Master ya. ini kalau untuk ukuran di kontes ini sudah XL ini. XL ya. XL, Besarnya ini, Master. ya, ukurannya Ukurannya ya? Ya, ukuran XL Bisa karena masuk XL. betul, karena ukuran di kita itu bukan menurut besaran tapi Bukan tinggi. besaran tapi tinggi. Nah, Ya. sedangkan salah satu ilmu juga atau pengetahuan untuk sahabat bonsai, Ya. ukuran kalau dia slanting atau memanjang atau rak panjang, itu ukuran itu panjang pohon atau pot Panjang pohon. Ya. ditambah tinggi yang ke atas, tinggi pohonnya, Ya. dicumblahkan dibagi 2. Nah, itulah ukuran untuk Oh. ikut di ukuran kontes yang ada. Ukurannya begitu ya. Ukurannya begitu. Jadi Ya, panjang rumusannya. tambah tinggi Dibagi 2. ditambahkan dulu baru Ya, dibagi dijumlah 2. Misalkan dibagi 2. panjang 2 meter, Ya. tinggi 60. 60. Berarti 2 meter 60 bagi 2, Bagi 2. 1 meter 1 meter 30 cm. 30. Berarti diambil ukurannya itu setinggi 1 meter 30. 30, betul. Ukurannya begitu. Ukurannya begitu. Jadi Oke. dia sudah masuk XL. XL. Betul. Baik, Master. Ini tadi selain kita sudah sampaikan tip ya, Master ya. Ya. Teman-teman kalau bisa punya indukan sendiri. Itu sangat Jangan disarankan. mengandalkan indukan tetangga. Ya, Master ya. Betul. Punya sendiri itu seperti yang ini. Ini jenis waru variegata. Variegata. Waru variegata yang sudah sekitar 7 tahun dan sudah diambil berkali-kali sama Master untuk Iya. bahan bonsai. Betul. Nah, sekarang ada bagian yang sedang dicangkok sama Master. Saya juga penasaran seperti apa sih bahan yang sudah diincar sama Master itu. Saya kita lihat ya, teman-teman ya. Silahkan direview Om, biar Oke. teman-teman Ini sahabat-sahabat dicangkok di bonsai sini. bisa lihat dari rumah. Ya, berarti dicangkok di sini nih, berarti yang mau diambil ya kan yang ke atas ya, Master ya. Betul sekali. Seperti apa sih penampakannya ini? Coba kita lihat, teman-teman. Ini bagian yang cukup besar ini ke atas. Ya, Kemudian melengkung, ini kelihatannya melengkung ya, Master ya. melengkung Melengkung ke sebelah kiri, sebelah kiri lalu belok lagi ke atas. lalu belok lagi ke atas. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari bawah begini Ya. bentuknya, teman-teman. Ya. Ini bentuknya seperti ini, dilihat dari bawah. Lalu kenapa tadi Master bisa kemudian punya bahan-bahan yang cukup istimewa ya, Master? Salah satunya kalau punya indukan tuh begini. Kita Iya, bisa milih memilih
Nah, bagian mana ya Master ya mau Iya. diambil duluan. Betul sekali. Sementara bonggol induknya tetap dipelihara. Tetap dipelihara untuk Semakin lama nanti numbuh lagi yang baru ya Master ya. Ya, Nggak habis-habis ya. nggak habis-habis. Seperti itu. Kalau terakhirnya mau diambil bonggolnya, bonggolnya pun cukup besar, bisa Ya, jadi bahan betul lagi. sekali. Begitu ya Master ya. Betul. Nah ini yang mau diambil ini bentuknya melengkung begini nih. Konsepnya apa nanti nih Master? Ini ngerap rebah. Ngerap rebah ya. Nah, jadi nanti penanamannya kita tidurkan supaya rebah. Penanamannya ditidurkan. Ya. Maksudnya posisi cangkokan ini Nanti miring, miring. Miring. Oh, ditanamnya miring, Miring. sehingga posisi ini rebah. rebah. Betul. Tetapi dia ngerap. Artinya di Ngerap. atasnya ada beberapa cabang Cabang. yang berdiri ke atas. Begitu ya Master ya? Iya. Oke teman-teman, katanya sangat menarik. Kenapa bahan ini juga sudah diincar sama Master. Dan ukurannya juga sudah lumayan cukup ya Master ya. Cukup paling besar ini sudah Paling besar. XL ya. Excel ukurannya. udah masuk Excel ya. Ini kalau untuk konsepnya rebah ngerap, apakah semua bagiannya ini sudah ada Master di bahan ini? Oh, sudah ada. Makanya Sudah ada saya ya? incar ini, saya konsep seperti itu semua sudah mendukung. Semua sudah mendukung. Tinggal kita lanjutkan nanti proses pengetiman. Setelah ditim kita grounding. Setelah ditim, kalau ini nanti udah turun, ditim, Ditim sudah tumbuh. Ya, udah tumbuh 2-3 bulan. 2-3 bulan, Baru kita lakukan grounding. baru dipindah di grounding ya Master. Ya, betul. Ini kalau nggak salah lihat, saya lihat-lihat bagian-bagiannya ini juga sudah ada proses pemilihan nih oleh Master. Iya, memang sudah saya dasari dulu. Sudah didasari, Sudah itulah didasari dulu. keuntungan kalau kita punya indukan sendiri ya Master ya. Betul sekali. Kita bisa treatment di atas pohonnya, gitu ya Master ya. Betul. Sehingga kalau toh dicangkok, nanti kalau udah diturunin tuh, bagian-bagian yang dibutuhkan itu tinggal menunggu proses pematangan saja ya Master ya. Pematangan, betul. Tinggal Seperti yang proses ini. selanjutnya itu. Ya, seperti yang ini, sedikit kita review Master. Boleh. Dari pangkal utama ini yang dicangkok, Ya, kemudian naik ke atas sedikit, ini Ya. ada bagian yang dipertahankan Master. ya, Yang ini. ya. Nah ini nanti konsepnya jadi apa nih Master? Itu dari tangan untuk ke belakang, untuk ornamen, untuk mengimbangi gerak dasar pohon. Oh ini tangan yang ya, ke belakang. Jadi semua cabang tidak mengarah ke depan, tapi ada cabang satu bagian yang mengarah ke belakang, tidak terlalu panjang, hanya untuk mengimbangi saja. Oh untuk mengimbangi, ini sudah disiapkan di bagian sini ya Master. Iya. Ini sudah tumbuh secara alami di situ dan Master melakukan pemilihan bagian, jadi ini dipertahankan. Kemudian kita agak ke tengah sedikit ya Master. Di Ya. tengah-tengahnya juga ada percabangan yang Ya, itu masih cabang. disisakan. Betul, cabang kedua. Cabang kedua, Cabang kedua ini ada sebelah kanan untuk ngisi sisi sebelah kiri kanan pohon agar terlihat lebih rapat. karena konsepnya rap ya Master ya. Rap. Maka betul. tadi ada sebelah kanan yang ini, Ya. kemudian di tengahnya ada cabang yang ini ya Master. Ya, itu Tuh. yang untuk berdiri rebahnya itu. Untuk berdiri rebahnya ini ya. Ya. Kemudian kita sampai ke ujung. Di bagian ujung itu ini agak menarik Master. Ya, Teman-teman bisa lihat dari sini. Ini ada bagian cabang yang dipelihara di ujung. Seperti ini penampakannya dari bawah. Nah ini bagian ujungnya nih Master. ya. Ini teman-teman bisa lihat Ya, bagian di ujungnya review, juga. baru- Ada percabangan di situ cukup rimbun. Ya. Ya Master ya. Ya. Nah ini nanti untuk apa nih Master? Bagian Itu ujung. mahkota ujung. Mahkotanya di ujung ya. Ya, jadi ada dua mahkota, mahkota atas Ada dan dua mahkota ujung. Oh iya, makanya yang ujung ini agak rapet ya. Jadi mahkotanya memang Percabangannya. bersambung dari mulai mahkota utama, Mahkota ke utama mahkota sekunder, ke mahkota pendukung. dan mahkota pendukung Ya, sampai ke ujungnya ini ya, nyambung nantinya. nyambung. Oke, Master. Berarti nih teman-teman, hari ini kita sudah memaksa Master untuk mereview salah satu trik pebonsai untuk bisa mendapatkan bahan bonsai yang cukup baik untuk bisa ditreatment menjadi bonsai yang bagus. Salah satunya dengan cara memiliki indukan sendiri dan kita bisa program dari mulai di atas pohon seperti ini, seperti yang dilakukan Master. Nanti kemudian kalau dikira sudah bagiannya sudah cukup ya Master ya, Ya, kita betul. bisa melakukan pencangkokan seperti Ya. ini. ya. Nah, usia pencangkokan itu berapa lama biasanya Master sampai siap turun itu Master? Kalau waro ini tidak lama, 2 bulan juga sudah cukup. 2 bulan itu akarnya sudah banyak ya Master? Wah, sudah penuh.
Sudah penuh ya? Ya ini bahkan 2 bulan lebih, ini sebentar lagi kita eksekusi. Oh nanti mau dieksekusi nih ya, Ya, Master. kita Udah siap di amputasi. tim ya Master ya? Diamputasi terus dimutasi. Dimutasi Master? Iya dimutasi. Kayak pejabat bea cukai Master. Jadi bukan pejabat saja, bonsai pun ada. Yang Ada dimutasi, maksud dimutasi itu dipindah dipindah dari tempatkan. pohon utama masuk ke tim ya Master ya? Masuk ke tim. Iya betul. Oke Master, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lain waktu nih Master bisa kasih tips-tips lagi, bocoran lagi untuk teman-teman sehingga bisa lebih cepat untuk mengembangkan dunia perbonsaian. Oke, terima kasih Master. Terima kasih, baik sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Terima kasih atas segala perhatiannya yang telah mengikuti sesi review ini, sehingga menjadi bekal atau wawasan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bahagia. Salam satu hobi.